Ibu dan teman-teman yang saya hormati, saya Nabila Lutfi dari kelompok 4 yang akan memimpin jalannya presentasi ini dengan judul Mineral Mikro. Sekian dari saya berikan kepada pemateri. Baik, di sini saya sebagai pemateri 1 akan menjelaskan tentang definisi mineral mikro. Definisi mineral mikro adalah mineral esensial yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah sangat kecil kurang dari 100 mg per hari, tetapi berperan penting dalam fungsi enzim, sistem imun, dan metabolisme energi dan pertumbuhan serta mencegah penyakit. Klasifikasi mineral mikro yaitu Besi atau bisa disebut dengan Fe berfungsi pembentukan hemoglobin transport oksigen, Sen atau Jn berfungsi sebagai kontraktor lebih dari 300 enzim imun penyembuhan luka, tumbuhan, dan tembaga. Cu fungsi metabolisme besi enzim antioksida lodium atau bisa disebut dengan L fungsi pembentukan hormon tiroid T3 atau T4, selenium Se fungsi sebagai antioksidan atau glutathione peroksida, metabolisme tiroid, mangan atau Mn berfungsi sebagai metabolisme tulang, enzim antioksidan, Mn atau SOD, kromium atau Cr fungsi meningkatkan kerja insulin, metabolisme glukosa, molybdenum atau Mo berfungsi sebagai konvertor enzim atau konstin oksidan, sulfit oksidan, fluorida atau F fungsi pembentukan dan perlindungan gigi dan tulang. Baik, saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Tabel ringkas mineral mikro. Mineral mikro yang pertama besi, Fe sumber utamanya daging merah, hati, ikan, kerang, kacang, serealia, dan fosforasi. Fungsi fisiologis pembentukan Hb dan transport O2, metabolisme energi. Dampak kekurangan anemia, defisiensi besi atau lelah, pucat, konsentrasi menurun. Dampak kelebihan hemokromatosis, kerusakan hati, diabetes sekunder, gangguan jantung. Yang kedua, Sen, utamanya daging, seafood, tiram, susu, kacang, biji, serealia. Fungsi fisiologisnya, kofaktor enzim, imun, penyembuhan luka, pertumbuhan. Dampak kekurangan, pertumbuhan terhambat, gangguan imun, penyembuhan luka lambat. Dampak kelebihan, gangguan imun mual, menurun penyerapan Cu. Yang ketiga, tembaga Cu. Sumber utamanya hati, kerang, kacang, coklat, serealia utuh. Fungsi fisiologis, metabolisme Fe, fungsi enzim antioksidan. Dampak kekurangan, anemia, depigmentasi rambut, kulit, gangguan saraf. Dampak kelebihan, kerusakan hati, gejala mirip keracunan Fe. Yang keempat, yodium 1, sumber utamanya garam, yodium, rumput, laut, ikan, laut, susu. Fungsi fisiologi, sintesis hormon, tiroid, kurung, T3, T4, metabolisme. Dampak kekurangan, gondok, hipotiroid, kreatinisme pada bayi. Dampak kelebihan, hipertiroid atau hipertiroid, gangguan fungsi tiroid. Dan yang kelima, selenium, sel, sumber utamanya ikan, daging, telur, kacang, Brazil, serealia, tergantung tanah. Fungsi fisiologis antioksidan, GPX, metabolisme tiroid. Dampak kekurangannya penyakit, keshan, gagal jantung, gangguan imun. Dampak kelebihan, selenosis, rambut, rontok, kaku, rapuh, dan gangguan saraf. Kemudian ada kebutuhan dan rekomendasi asupan DRI atau AKG. Mineral terdapat kalsium, AKG-nya 1000, DRI-nya 1000 sampai dengan 1300 mg. Kemudian fosfor, AKG-nya 700 dan DRI-nya 700 sampai dengan 1250 mg. Kemudian ada magnesium, AKG-nya 360, DRI-nya
310 sampai dengan 420 mg. Kemudian ada besi AKG 9, DRI 8 sampai dengan 18 mg. Kemudian lodium AKG 150, DRI 150. Kemudian ada seng AKG-nya 11 dan DRI-nya 9.4 sampai dengan 11 mg. Kemudian ada selenium AKG-nya 30 dan DRI-nya 55. Kemudian ada mangan AKG-nya 2.3, DRI-nya 1,8 sampai dengan 2.3 mg. Kemudian ada fluor AKG 4.0, DRI-nya tidak ada. Dan kromium AKG-nya 36, DRI-nya juga tidak ada. Kemudian ada kalium. AKG-nya 4.700, DRI-nya 2.600 sampai dengan 3.400 mg. Kemudian ada natrium, AKG-nya itu 1.500 sampai dengan AKG-nya 1.500, DRI-nya 1.500 mg atau L 1.800 mg. Kemudian ada klorida 2.250 AKG. Kalau DRI-nya tuh biasanya bersamaan dengan natrium. Yang terakhir tuh terdapat tembaga, AKG-nya 900 dan DRI-nya 700 sampai dengan 900. Selanjutnya nasional dan internasional. BPOM, Regulasi BPOM nomor 1 tahun 2022 dan nomor 31 tahun 2018. Fokusnya pengawasan pangan olahan dan label gizi seperti zat besi, zinc, dan lain-lain. Kemenkes Perkemenkes nomor 51 tahun 2016, fortifikasi pangan untuk kekurangan gizi. BSNI atau sin gram beriodium susu formula. Standar kandungan mineral mikro pada pangan. Internasional WHO, regulasi dan kebijakan. Guidelines 2016 sampai 2023 fokus fortifikasi dan suplemen mikronutrium. FAO atau WHO Codex Alimentarius, standar global kandungan dan label mineral. UNICEF Gain Universal Salt Lodigation atau USL, pengecahan defisiensi yodium global. Dan ada juga isu terkini atau penelitian terbaru, defisit mikronutrien secara global, sebuah studi besar yang dipublikasikan di The Lancet Global Health pada Agustus 2024 oleh Harvard T.H. Chan School of Public Health IC Santa Barbara, dan Gain mengungkap bahwa lebih dari separuh populasi dunia tidak mengonsumsi cukup 15 mikronutrien penting, termaksud kalsium, zat besi, vitamin C, vitamin E, folat, riboflavin, selenium, dan lainnya. Proporsi kekurangan paling besar lodium 68%, vitamin E, medical T Carnet. Proporsi kekurangan paling besar lodium 68%, vitamin E 67%, kalsium 66%, zat besi 65%. News Medical Analysis. Reddit mendukung temuan tersebut dengan menyatakan bahwa lebih dari 5 miliar orang kekurangan lodium, vitamin E, dan kalsium, serta lebih dari 4 miliar orang kekurangan zat besi, folat, riboflavin, dan vitamin C. Reddit plus 1. Itu saja isu terkini atau penelitian terbaru.
Ya baik, di sini ada studi kasus sebanyak 12 provinsi di Indonesia mempunyai valensi DM di atas valensi nasional, yaitu salah satunya Provinsi Jawa Timur di Kota Batu. Penyakit DM tipe 2 merupakan salah satu penyakit 10 terbanyak yang terjadi, yaitu sebanyak 4,329 orang. Tata laksana DM tipe 2 meliputi 6 pilar, yaitu salah satunya terapi nutrisi medis. Prinsip ini memerlukan keteraturan 3J berdasarkan jenisnya. Zat gizi terbagi menjadi 2, mineral zink dan selenium. Merupakan contoh mikronutrien. Mineral ini termasuk mineral metaleonzim yang bekerja sebagai antioksidan, sehingga berpotensi mencegah penyakit degeneratif. Tujuan mengetahui gambaran tingkat konsumsi zink dan selenium pada pasien DM tipe 2 yang dirawat di Rumah Sakit Karsa Husana Batu. Metode deskriptif observasional dengan cara pengambilan sampel sindetal sampling. Hasil terkumpul 9 pasien DM tipe 2 dengan tingkat konsumsi zink dan defisit berat, senormal dan kadar GDS tinggi. Simpulan, tingkat konsumsi zink dan defisit mempengaruhi hasil kadar GDS semakin tinggi, sedangkan tingkat konsumsi selenium berlebihan disertai zink normal dapat menghasilkan kadar GDS mendekati normal. Demikianlah presentasi dari kelompok kami mengenai mineral mikro. Dapat kita simpulkan bahwa mineral mikro adalah zat gizi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil, namun memiliki peran besar dalam menjaga kesehatan mulai dari pembentukan enzim, hormon, hingga daya tahan tubuh. Kekurangan ataupun kelebihan mineral mikro bisa berdampak buruk, sehingga penting untuk mencukupi kebutuhan melalui pola makan seimbang. Terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman semua. Kami mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.